Inilah jalan yang disyariatkan Allah bagi para hambanya untuk menyalurkan naluri seksual dan memelihara keturunannya. Jadi dua kebutuhan dasar manusia, dia akan melampiaskan biologisnya karena secara alami laki-laki dan perempuan butuh untuk saling menatap, butuh untuk ngobrol, butuh untuk ciuman, butuh untuk sentuhan, butuh untuk meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu fitrah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nisa. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi dalam diri manusia itu hubbus syahawat. Hub itu rasa suka, syahwat itu diikuti dengan hawa nafsu. Jadi memang kita butuh untuk interaksi dengan lawan jenis. Selama orang itu normal, maka akan butuh. Allah telah membebankan itu pada kita dan mengajarkan caranya. Mengajarkan caranya. Cara yang salah zina, cara yang benar menikah. Perbedaan antara zina sama nikah adalah 5 menit saja, kalimat akad. Gitu. Karena orang kalau zina, dia lampiaskan biologisnya. Tapi subhanallah, zina haram. Semua yang haram itu pasti akan dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan. Semua begitu. Ketakutan, dia masuk ke hotel pun dia ketakutan nanti ketahuan orang. Dia kalau jalan ketakutan, tidak ada ketenangan. Secara medis pun, ini seksual yang tidak sehat. Gitu kan. Kalau dia menikah, kalau misalnya pasangannya hamil karena zina, maka dua-duanya akan malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, orang tahu ini pezina. Dan ya, anak yang lahir nggak jelas statusnya, karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma. Nggak ada penisbatan nama, walaupun dia pemilik sperma. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita hamil, dihamili oleh seorang laki-laki lalu mereka menikah tapi hamil di luar nikah, maka anak itu nggak boleh disebutkan kepada pemilik sperma. Itu hukum syar'i, semua mazhab sepakat masalah ini karena ada zina. Dan tidak ada hukum waris di antara mereka, nggak ada hukum waris. Kalau dia anak perempuan nggak boleh jadi walinya kalau menikah, hukum syar'i begitu. Kalau nikah, kalau dia nikah itu hanya kalimat akad ya, wali perempuan datang, kemudian datang 2 saksi, gitu kan? Ada maharnya, 5 menit acara ini, subhanallah. Kita tidak bicara acara undang makannya orang-orang. Kita bicara masalah akad nikahnya. Pada saat si wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana binti fulana dengan mas kawin ini, laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya, walaupun gugup sah. Gitu. Loh iya, karena di Indonesia kan orang gugup disuruh ulangi. Gitu. Cadel sedikit disuruh ulangi, bagaimana dia dipaksa, nggak mungkin. Dan kalaupun dia mengatakan saya terima saja, sudah cukup. Kalau dia bilang karena si ayah tadi perempuan sudah mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana binti fulana, kan sudah diulang-ulangin semua. Dengan mas kawin ini sudah selesai, dia tinggal mengatakan saya terima, sah. Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin, itu pelengkap saja. Setelah itu orang semua tahu akan terjadi hubungan biologis, gitu kan? Coba pada saat mereka lakukan biologis, dua-duanya dalam kondisi tenang, gembira, kan gitu. Tahu ini tidak ada sesuatu yang aib bagi mereka. Mereka lakukan dimulai dengan ketenangan dan cinta, diakhiri tentu dengan kenikmatan. Dan kalau si perempuan hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat dan anak yang lahir jelas statusnya. Ada penisbatan nama dan juga ada yang lalu kenapa orang harus memilih zina, gitu kan? Kenapa nggak menikah? Tentu ada beberapa faktor-faktor yang membuat orang jauh dari masalah pernikahan. Saya di buku ini saya tidak lihat ada bahasan, tapi saya sebutkan secara global. Seperti misalnya karena kejahilan, tidak faham kalau pernikahan adalah perintah agama, dan pernikahan itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena jedah waktunya panjang, gitu kan? Jadi dari awal akad nikah sampai kita meninggal, bahkan kalau punya keturunan itu terus menerus jadi amal jariah, ibadah terus tuh. Seorang suami selama berstatus suami dan dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, selama istrinya tinggal di tempat itu walaupun kontrak, setiap hari pahalanya terus, makanan, minuman yang dimakan terus, panduan dinasehatin. Istri juga begitu, mengelola makanan, mengelola minuman, mencuci baju, membersihkan rumah, ini pahala terus nih. Anak lahir, perempuan yang hamil, kemudian dia seperti pahala jihad kalau hamil,
melahirkan anak, diurus anaknya, disusuin, dididik. Ini jadi amal jariah nih. Akan ada hukum timbal balik karena dia melahirkan anak itu, maka ada bakti dari anak-anak itu kan. Terus berjalan nih. Jadi kata ulama, rumah tangga memang itu luar biasa. Sumber pahala yang sangat besar. Banyaknya orang tidak segera menikah karena kejahilannya terhadap hal ini. Dia tidak tangkap ini adalah sebuah ibadah, gitu. Maka tidak tergesa-gesa untuk melakukannya. Padahal sebenarnya harusnya dia segera menikah. Yang kedua adalah faktor orang tidak mau menikah itu karena selain kejahilan tadi, karena kesibukan duniawi yang membuat dia lalai dari ibadah. Seperti misal, ada banyak mahasiswa yang mengeluh dengan saya, laki-laki tentunya, saya katakan mahasiswa, mahasiswinya belum pernah ada yang sampaikan ke saya di SMS, tapi kalau mahasiswa itu sering bilang sama saya, Ustaz, saya tingkat 1 kuliah, saya terganggu, ya, saya sudah mulai ikut pengajian sunnah, udah mulai paham agama, tapi saya tingkat 1 kuliah, saya masih 3-4 tahun baru selesai, saya ingin menikah, karena di dalam kampus ini saya terganggu sekali. Sana sini godaan banyak itu. Teman-teman saya pada anggap zina itu biasa, mereka gonta-ganti pasangan dan terbuka peluang. Saya tinggal ngomong sama siapa saja wanita saya bisa lakukan kok. Sekarang saya ingin menikah, saya sampaikan pada orang tua saya dengan sangat tegas melarang dan mengatakan kau tidak boleh nikah kecuali sudah sarjana. Ini orang tua yang egois nih, gitu kan? Bagaimana caranya? Dia sih ada pelampiasannya, ada pasangannya, anaknya gimana? Nggak boleh. Kan itu. Loh iya benar. Sebab ada anak-anak nanti, ada mungkin kalau teman-teman nanti kalau punya anak sudah mulai besar, Anda lihat rasa ada anak-anak yang bisa ngontrol syahwatnya, bisa sampai sarjana, dia luar biasa sampai sarjana sampai kerja bisa ngontrol diri, itu lain ada. Tapi nggak semua begitu. Umumnya manusia ada yang tidak bisa, bergejolak. Kalau ada anak yang sudah mulai membangkang, anak perempuan bangkang orang tuanya, lihat pasti di belakangnya ada laki-laki itu. Kalau ada perempuan yang sudah bangkang itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki sudah mulai kurang ajar sama orang tua, ada perempuan di belakangnya. Subhanallah. Karena ini memang sudah begitu. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki perempuan, fitnah perempuan adalah laki-laki. Gitu kan? Maka jangan sampai kesibukan dunia membuat orang sampai menunda pernikahan. Tidak bisa. Sampai saya pernah bahasakan ke jemaah pengajian saya. Lebih baik Bapak Ibu sekalian kalau kita punya anak, kalau kita lihat anak ini sudah membutuhkan pasangan hidup, artinya sudah mulai kelihatan dari tatapan matanya, gerak-geriknya. Jangan ditunda pernikahannya, nikahkan. Carikan orang baik-baik, nikahkan. Lebih baik kita tambah 1 piring makanan di atas meja kita untuk anak mantu yang juga jadi mahram. Kalau anak mantu laki-laki jadi mahram istri saya. Kalau anak mantu perempuan jadi mahram buat saya, gitu kan? Datangin 1 piring tapi anak kita akan aman. Itu jauh lebih baik. Bagaimana banyak orang di Indonesia ini dan di Jakarta banyak fakta seperti itu. Dia membiarkan anaknya gonta-ganti pacar, bahkan sebuah kebanggaan bagi dia. Baiklah nak, mana pacarmu si fulan? Oh sudah putus. Baik, mana yang lain? Cari yang lain. Disuruh cari. Datang ke rumah, diizinkan malam minggu keluar bersama-sama. Kira-kira kalau keluar bersama-sama ke tempat gelap, ke tempat dingin, di bioskop, enggak terjadi perzinahan. Gimana cara orang tuanya nggak tanggung jawab nih? Dia lebih ridho anaknya melakukan perbuatan tersebut daripada dinikahkan. Subhanallah. Nah ini karena masalah faktor duniawi nih. Kadang-kadang sudah sarjana, cari kerja dulu nak, begini dulu nak, dan seterusnya. Maka ini biasanya penyebab daripada tertundahnya pernikahan. Padahal pernikahan adalah sunnah Nabi SAW. Nanti kan kita lihat banyak contoh bagaimana para sahabat tidak ada urusannya dengan ijazah nih. Pada saat mereka sudah ba'ah itu seperti sabda Nabi SAW, wahai anak muda ini dari mulai balik sampai 40 tahun, maaf yang sudah lebih 40 tahun ya. Jadi ini memang dimasuk kategorikan istilah syabab. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, wahai anak-anak muda, dari mulai balik sampai 40 tahun, laki-laki perempuan sama. Masih dikategorikan orang yang diperintahkan Nabi SAW. Man istata' minkumul ba'ah. Ya. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, wahai anak-anak muda, mulai balik sampai 40 tahun. Man istata' minkumul ba'ah. Ba'ah ini siapa yang mampu ba'ah. Ba'ah kata ulama bukan mampu finansial, kaya raya, bukan sudah jadi pintar, bukan. Tapi dia
Si laki-laki siap mau bekerja mencari nafkah buat istrinya, si perempuan siap mengandung anak dari suaminya. Itu ba'a namanya. Jadi tidak ada urusannya di sini dengan pendapatan, karena nanti kalau dia sudah nikah, si suami sudah diwajibkan harus kerja. Lalu hiduplah sama-sama. Ya kalau pendapatannya cuma satu piring makan berdua, ya sudah itulah, itu kan. Jalani. Bukan harus sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah yang besar, itu susah gitu kan. Maka akan tertunda semua pernikahan. Kata Nabi SAW itu. Jadi harusnya dia menikah. Falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dia akan sangat menjaga ya, penglihatan sekalian, penglihatan seseorang dari hal-hal yang haram dan akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Wa man lam yastati, kalau ada orang yang sudah syahwatnya ada tapi dia belum mampu, dia masih belum punya ba'ah. Artinya dia merasa masih butuh ilmu untuk belajar, gitu kan. Tapi ini juga tidak boleh lama. Kata Nabi SAW, fa'alaihi bis-saum, dia harus puasa. Fa'innahu lahu wija, karena dia akan menjadi penolong baginya. Untuk sementara meredam syahwatnya. Karena yang memberikan syahwat adalah makanan dan minuman. Maka itu akan redam kalau seseorang puasa, karena tidak banyak mengkonsumsi makanan dan minuman. Ini yang dimaksud, tapi ini pun dalam batas waktu tertentu.